Selamat datang. Malam ini kita akan menyelami sebuah kisah yang sangat melegenda dari Bali. Kisahnya tentang seorang pemburu bernama Lubdaka. Ya, cerita inilah yang menjadi jantung dari perayaan Siwaratri. Tapi, jangan salah sangka, ini bukan sekedar dongeng pengantar tidur loh. Karena seperti yang akan kita lihat, ada sebuah perburuan lain yang jauh lebih dalam, yang tersembunyi di balik kisahnya. Nah, bahkan sang pujangga, Empu Tanakung, seakan-akan udah ngasih kita peringatan dari dulu. Beliau bilang, percuma aja kita menikmati kisah Siwaratri kalau cuma terpukau sama kulit luarnya. Dalam banget kan? Oke, tantangan diterima. Di pembahasan kita kali ini, kita akan coba kupas lapis demi lapis maknanya buat nemuin apa sih intisarinya yang sesungguhnya. Dan ini dia, pertanyaan besarnya. Paradoks yang bikin banyak orang garuk-garuk kepala. Gimana ceritanya seorang Lubdahaka yang kerjaannya seumur hidup itu membunuh, nggak pernah berbuat baik, malah dijemput ke surga Siwa. Aneh kan? Nah, pertanyaan inilah yang jadi pusat dari penelusuran kita. Yuk, kita pecahkan misteri ini bareng-bareng. Oke, biar terstruktur, perjalanan kita akan kita bagi jadi 4 bagian. Pertama, kita lihat dulu ceritanya. Lalu kita akan bedah kode-kode simbolis di baliknya. Setelah itu kita pahami konteks malam Siwa itu sendiri, dan terakhir kita lihat gimana ajaran kuno ini ternyata masih relevan banget sampai sekarang. Baik, kita mulai dari bagian pertama. Kisah sang pemburu beruntung. Cerita tentang satu malam penuh takdir di dalam hutan yang mengubah segalanya. Jadi, ceritanya begini, singkatnya. Ada pemburu, Lubdaka, lagi apes nih, seharian berburu di hutan gak dapat apa-apa. Terus dia tersesat. Malam tiba, gelap, bahaya di mana-mana. Biar aman, dia manjat pohon bilva di pinggir danau. Nah, supaya nggak ketiduran dan jatuh, dia metikin daun-daun pohon itu satu persatu sepanjang malam. Tanpa dia sadar sama sekali, daun-daun itu jatuh tepat di atas sebuah Shiwalingga di bawah pohon. Bertahun-tahun kemudian, waktu dia meninggal, Dewa Shiwa ternyata ingat sama laku jaganya malam itu dan membawa jiwanya ke surga. Semua dosanya diampuni. Kelihatannya seperti keberuntungan murni ya, tapi ceritanya nggak sesederhana itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Waktunya kita mengupas kulitnya dan lihat apa yang sebenarnya ada di dalam. Karena kisah Lubdaka ini pada dasarnya adalah sebuah peta. Peta untuk memahami diri kita sendiri. Oke, siap. Disinilah cara pandang kita bakal bergeser total. Lubdaka, si pemburu, ternyata bukan cuma pembunuh binatang. Dalam bahasa Sanskrita, kata satwa itu artinya esensi mulia atau hakikat sejati. Jadi, Lubdaka itu sebenarnya adalah simbol dari kita semua. Simbol seorang pencari, seorang yogi yang sedang berburu kebenaran sejati di dalam dirinya sendiri. Kalau Lubdaka adalah sang pencari, berarti alat-alat berburunya juga punya makna simbolis dong? Tentu saja, panahnya itu melambangkan pikiran kita atau manah. Ini senjata kita yang paling kuat. Terus, apa yang dia buru? Mangsanya itu bukan gajah atau badak secara harfiah, tapi melambangkan astiti bakti, pengabdian yang tulus, dan tujuan hidup yang mulia. Jadi jelaskan, perburuan ini sepenuhnya terjadi di dalam diri. Bahkan seluruh lanskap ceritanya adalah lanskap pikiran kita. Hutan tempat dia tersesat, itu ya pikiran kita yang kadang-kadang liar dan membingungkan. Tindakannya memanjat pohon, itu adalah simbol usaha kita untuk meningkatkan kesadaran, membangkitkan energi spiritual. Pohon bilvanya sendiri, itu adalah tulang punggung kita, tempat jalur-jalur energi atau cakra berada. Lalu danau di bawahnya, itu melambangkan sumber penciptaan energi Brahman. daun-daun yang dia petik dan jatuhkan, itu adalah simbol dari kita yang memetik ajaran-ajaran suci Shiwa dan mempersembahkannya untuk membersihkan pikiran kita. Keren banget ya? Oke, kita udah bedah simbolisme di dalam diri Lubdaka. Sekarang coba kita zoom out sedikit. Kita lihat konteks yang lebih besar. Kenapa sih malam itu sendiri, malam Siwa, begitu istimewa? Siwaratri itu secara harfiah artinya ya malam Siwa. Ini adalah malam yang paling gelap dalam satu tahun. Gelap-gelapnya malam. Konsepnya sebenarnya sangat puitis dan kuat. Justru di saat alam semesta berada di titik tergelapnya, itulah momen terbaik bagi kita untuk masuk ke dalam diri dan melenyapkan kegelapan di dalam hati dan pikiran kita. Tujuannya tentu saja untuk menemukan cahaya batin. Tapi, tunggu dulu. Kegelapan yang dimaksud di sini bukan sekedar nggak ada lampu ya. Kegelapan yang paling dalam itu ada di dalam diri kita sendiri. Nah, dalam ajaran Hindu, ini punya nama, Sapta Timirah atau 7 kegelapan. Ini adalah kegelapan yang lahir dari kemabukan ego yang nggak terkendali. Nah, ini dia 7 kemabukan itu.
Dan coba perhatikan, ini bukan cuma soal mabuk minuman keras loh. Ada Surupa, mabuk karena penampilan, tergila-gila sama citra diri. Ada Dana, mabuk karena harta, sampai lupa segalanya. Guna, mabuk karena kepintaran atau keahlian, jadi sombong. Ada juga Kulina, mabuk karena keturunan bangsawan. Terus Yohana, mabuk karena merasa masih muda. Kasurana, mabuk karena kemenangan dan kekuasaan. Dan yang terakhir, baru Surah, mabuk karena minuman keras. Jadi Siwaratri itu semacam pengingat tahunan buat kita untuk sadar sama kabut-kabut ini dan mulai membersihkannya. Oke, filosofinya dalam banget. Terus, gimana cara kita menerapkan semua ini di zaman sekarang? Nah, mari kita lihat gimana praktek kuno ini menemukan relevansinya hari ini. Sering banget nih, ada salah kaprah. Banyak yang mengira Shivaratri itu semacam malam peleburan dosa instan, begadang semalam, besoknya dosa luntur semua. Tapi pemahaman yang lebih dalam sebenarnya bukan begitu. Ini bukan kartu bebas dari penjara spiritual. Makna yang lebih tepat adalah malam peleburan kepapaan. Fokusnya bukan menghapus kesalahan yang udah lewat, tapi melenyapkan akar masalahnya, yaitu kelemahan, ego, dan ketidaktahuan di dalam diri kita yang bikin kita berbuat salah. Lalu gimana caranya meleburkan kelemahan itu? Nah, praktek modernnya dipandu oleh 3 laku utama atau 3 sumpah yang kita kenal sebagai Tribrata. Inilah cara kita menjadi Lubdaka di zaman modern. Pertama, Mona Brata atau berdiam diri. Ini bukan sekedar nggak ngomong ya, tapi lebih ke mengendalikan lisan dari gosip, omongan negatif, dan bohong. Kedua, Upawasa atau puasa. Ini juga bukan cuma soal nggak makan, tapi mengendalikan segala jenis hawa nafsu konsumtif, dan mungkin malah berbagi dengan yang lebih butuh. Dan ketiga, Jagra atau terjaga. Ini yang paling penting, bukan cuma melek semalaman, tapi menggunakan waktu itu untuk benar-benar sadar, untuk inspeksi diri, belajar, dan merenung. Jadi kalau kita tarik kesimpulannya, kisah Lubdaka ini ternyata bukan cerita tentang pemburu di zaman bahela. Kisah ini adalah cermin. Ini adalah metafora abadi tentang sebuah perjalanan batin yang harus kita semua tempuh. Perjalanan untuk berburu dan menaklukkan sifat-sifat hewani yang ada di dalam diri kita masing-masing. Maka dari itu, pertanyaan terakhirnya bukan lagi tentang Lubdaka. Pertanyaannya sekarang adalah untuk Anda, untuk kita. Di dalam hutan belantara pikiran Anda, dengan panah kesadaran yang Anda genggam, sifat kebinatangan apa, entah itu kemarahan, keserakahan, egoisme atau yang lainnya, yang akan Anda buru? Om Santi, Shanti, Shanti,